warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nadia Kinanti, absen 8. Saya Safa Melda Zifara, nomor absen 31. Saya Karina Zurniadin Pratiwi, absen 20. Saya Reslani Nantias, absen 29. Saya Galih Putra Pratama, absen 15. Saya Juniper Barkana Mena Putra, absen 18. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi ulang yang sudah dipelajari. Berikut adalah video kami. 1. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari kata socius yang artinya teman dan Yunani logos yang artinya ilmu. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dalam kehidupan kelompok. Ciri-ciri sosiologi yaitu nomor 1, empiris, yang artinya kenyataan di lapangan. 2, teoris, berdasarkan teori dari sosiolog. Yang ketiga, kumulatif, menambahi teori sebelumnya ke zaman sekarang. Yang keempat, non-etis, sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sosiologi membantu kita memahami mengapa kita bertindak seperti sekarang dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kita. 2. Latar belakang sejarah munculnya sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-19 di Eropa sebagai respon terhadap perubahan-perubahan besar di masyarakat seperti 1. Revolusi industri merupakan perubahan struktur ekonomi dan sosial. 2. Revolusi Perancis merupakan munculnya ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan individu. Urbanisasi merupakan timbul masalah sosial baru atau kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial. 3. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan ilmu yang bisa memahami dan mengatasi masalah sosial. Dengan demikian, sosiologi muncul sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan perubahan sosial yang terjadi serta mencari solusi atas berbagai masalah yang ditimbulkannya. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi. 1. Auguste Comte, tahun 1798 sampai 1857, adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan pendiri aliran positivisme yang mengembangkan pemikiran bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahapan: teologis, metafisik, dan positif. Comte juga menekankan pentingnya penerapan metode ilmiah dengan mempelajari fenomena sosial yang kemudian menjadi dasar bagi sosiologi sebagai ilmu. 2. Émile Durkheim, tahun 1858 sampai 1917, adalah seorang sosiologi Perancis yang dianggap sebagai salah satu pelopor sosiologi modern. Ia dikenal dengan konsep fakta sosial yang menekankan bahwa masyarakat memiliki kekuatan yang mempengaruhi individu melalui norma, nilai, dan struktur sosial. Durkheim juga dikenal dengan teorinya tentang solidaritas sosial, mekanik dan organik, anomi, dan pentingnya pembagian kerja dalam masyarakat. 3. Karl Marx, tahun 1818 sampai 1883, adalah seorang filsuf, sosiologi, ekonomi, dan sejarawan yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam sosiologi. Ia dikenal dengan teori konflik sosial yang menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Marx percaya bahwa konflik antara kelas sosial yang berbeda, khususnya antara kaum buruh, proletar, dan pemilik model bourgeois, adalah penggerak utama perubahan sosial. 4. Max Weber, tahun 1864 sampai 1920, adalah seorang sosiolog dan ekonomi politik Jerman yang dikenal karena pemikirannya tentang rasionalisme, birokrasi, dan hubungan antara agama dan kapitalisme. Karyanya yang paling terkenal, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, membahas bagaimana nilai-nilai etika Protestan, khususnya Calvinisme, berkontribusi pada perkembangan kapitalisme di Eropa Barat. 4. Faktor-faktor utama yang melatar belakangi kelahiran sosiologi. 1. Revolusi industri. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi, termasuk urbanisasi, industrialisasi, dan munculnya kelas
sosial baru. Urbanisasi merupakan arus migrasi besar-besaran dari desa ke kota menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Industrialisasi merupakan munculnya pabrik-pabrik dan sistem produksi massal menyebabkan eksploitasi tenaga kerja dan kesenjangan sosial. Perubahan struktur sosial adalah revolusi industri memecah struktur sosial tradisional dan menciptakan kelas sosial baru, yaitu borjuis atau pemilik modal dan proletariat atau buruh. 2. Revolusi Prancis. Perubahan politik dan sosial yang terjadi di Prancis juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan pemikiran sosiologis. Runtuhnya feodalisme, yaitu revolusi Prancis menandai berakhirnya sistem feodalisme dan munculnya ide-ide baru tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Perubahan ideologi merupakan revolusi ini memunculkan ide-ide baru tentang pemerintahan yang lebih demokratis dan hak-hak individu. Ketiga, perubahan intelektual, pencerahan dan ilmu pengetahuan abad ke-17 dan 18 dikenal sebagai era pencerahan Enlightenment, di mana rasionalitas dan ilmu pengetahuan mulai mengandalkan dogma, agama, dan tradisi dalam menjelaskan dunia. Ciri-ciri zaman ini, yang pertama terjadi rasionalisme, yang kedua kemajuan ilmu alam, yang ketiga kepercayaan pada kemajuan sosial, 4 krisis sosial dan moral di masyarakat modern. Perubahan ekonomi dan politik menimbulkan krisis identitas dan moral. Yang pertama runtuhnya norma tradisional, yang kedua kerasingan sosial alienation, yang ketiga meningkatkan angka bunuh diri, kejahatan, dan konflik kelas. 5. Kebutuhan alam, ilmu baru, dan semua perubahan besar di atas masyarakat butuh. Yang pertama, ilmu yang mampu menjelaskan dinamika sosial secara sistematis. Yang kedua, ilmu yang bisa digunakan untuk merancang kebijakan sosial. Yang ketiga, ilmu yang mengaji semua hubungan amar manusia dan struktur masyarakat. Sosiologi memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, sosiologi membantu kita memahami berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk interaksi antar individu, pembentukan norma dan nilai, serta struktur sosial masyarakat. Dengan memahami konsep-konsep sosiologi, kita dapat meningkatkan kesadaran sosial, berpikir kritis, dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Tujuan utama sosiologi adalah memahami dan menjelaskan struktur, dinamika, serta perubahan dalam masyarakat. Sosiologi bertujuan untuk mengkaji interaksi sosial, pola perilaku, dan fenomena sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan bermasyarakat. Beberapa tujuan khusus. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.